Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sektor pengolahan pangan dan makanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga pelaku usaha mampu berdaya saing dan memiliki berbagai kreasi olahan yang dapat diproduksi setiap harinya. Pemirsa, jenis usaha potensial yang dikembangkan salah satunya ialah berupa produk olahan pangan. Nah, seperti yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini terdapat UMKM yang mengolah bahan pangan untuk dijual belikan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan dan juga mengenal lebih dekat produk olahan pangan dari salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Lalu seperti apa selengkapnya? Bersama saya Kosi Saramizenda, inilah Lensa Rafflesia. Buah memiliki kandungan gizi yang baik. Buah-buahan ini selain bisa dimakan langsung sebagai pencuci mulut, bisa juga diolah menjadi manisan, termasuk buah pepaya. Hal ini yang dilakukan Puspita, ibu rumah tangga asal desa Karangsuci, Kabupaten Bengkulu Utara. Berkat ide kreatif serta racikan pasnya, ia bisa memproduksi manisan dari buah pepaya. Nah, pemirsa, salah satu produk olahan pangan yang digeluti oleh UMKM di desa ini yaitu manisan pepaya. Dan sekarang saya sudah bersama Ibu Puspita selaku penggiat UMKM yang ada di desa ini. Kita akan menanyakan bagaimana sih proses dari pembuatan manisan pepaya ini. Bu, ini kan usaha yang digeluti salah satunya ini adalah manisan pepaya nih, Bu. Iya. Sebelum kita mengenali prosesnya, bisa nggak Ibu ceritakan sedikit kenapa mau usaha manisan pepaya ini? Oke. Sebenarnya berawal saya tuh dari hobi ya, mungkin hobi keluarga ya. Anak-anak saya tuh suka ngemil. Otomatis kalau jajan di luar itu kan kita nggak tahu bagaimana jajanannya yang dibuat produksi di luar. Jadi salah satunya ya saya berinovasi untuk mengurangi belanja anak-anak lah. Jadi biar anak-anak ini. Terus saya lihat ini sebenarnya saya cuma belajar di YouTube waktu itu. Terus saya lihat pepaya itu di daerah kita banyak sekali terbuang gitu ya. Banyak sekali terbuang, kadang-kadang jatuh berserakan begitu saja. Alangkah bagusnya kalau ini kita olah gitu. Jadi saya buatlah, saya mengikuti belajar dengan beberapa kali percobaan. Jadi terus saya ya kasih tahu temen lah, coba nyicip beberapa produk saya ini kan gimana gitu ya. Nah, ternyata banyak juga yang tertarik gitu. Nah, dari situlah saya terus selama saya bergabung di UMKM, jadi saya coba untuk memasarkan ini. Terus di asosiasi UMKM kita dapat tanggapan bagus dan dibina sampai ke perizinannya. Jadi mulai saat itu saya ya udah banyak juga sekarang, walaupun belum ke pasaran luar, masih pasar lokal istilahnya. Jadi udah lumayan meningkat. Proses pembuatannya manisan pepaya cukup sederhana, tanpa memakan waktu yang panjang. Karena ide kreatifnya pula, dia sukses berniaga manisan hasil produksi rumahan miliknya. Jadi memang benar-benar sampai kering, Mbak. Nah ini 1 on, Mbak ya. 1 on. Langsung kita campur aja, Mbak. Sama gulanya, Mbak? Langsung dicampur dengan gula. On berarti 1 on juga gulanya. Menggunakan asam sitrun yang suka digunakan untuk pembuatan es buah. Ini sedikit sekali aja. Boleh nggak digunakan juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada ini, lebih sehat kalau mau ini pakai air jeruk. Nah, jadi diaduk, sekedar aduk aja, Mbak. Nah, setelah itu baru kita masak di kuali. Ini mungkin nggak nyampe ini sih karena sedikit ya, Mbak ya. Hijau ya kita gunakan ya. Warna ini sebenarnya sedikit saja, cukup 1 tetes atau 2 tetes.
untuk menarik minat anak-anak. Setelah selesai kita bentuk pewarnaan, kita bulat-bulat seperti ini. Nah, baru kita taruhkan di gula yang gula bersih ya. Nah, kita cari yang warna putih yang penting, Mbak. Gula kan ada dua macam tuh, ada yang kuning, ada yang putih. Jadi kalau yang putih kayak gini nanti hasil kristalnya cukup bagus sekali. Sudah bersih kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Selesai kayak gini, kita tutup ya dengan kain putih gini, kain yang tipis, yang tembus cahaya. Nah, baru kita jemur. Jadi tidak langsung di bawah terik matahari selama 2-3 hari. Hingga saat ini, produk manisan pepaya miliknya telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan dengan izin PIRT dan siap dipasarkan. Dan pemirsa, inilah dia hasil olahan manisan pepaya dari UMKM di Desa Karangsuci. Pemirsa, berbicara mengenai kopi, peluang usaha produksi kopi sangat terbuka karena bahan utama biji kopi khas Indonesia tersedia melimpah. Bisnis kopi bubuk juga termasuk usaha yang menjanjikan karena kopi merupakan salah satu minuman yang banyak dinikmati dari berbagai masyarakat. Salah satu pelaku usaha yang melakoni bisnis kopi rumah tangga di Bengkulu Utara ini adalah Bapak Hadi Kismun. Berprofesi sebagai penambak udang, beliau memulai beralih ide untuk mengolah kopi sejak tahun 2017. Kopi yang dimilikinya pun adalah hasil kebun pekarangan di belakang rumahnya. Beliau mengatakan ia tertarik terjun ke bisnis kopi bubuk kemasan karena melihat peluang hobi masyarakat desa dalam meminum kopi yang menjadi salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, jadi Pak, untuk prosesnya sendiri ya Pak ya, dari mulai pemetikan, terus sudah tadi penjemuran, lalu ada apa lagi tadi Pak? Proses pemilihan gonceng bahasanya itunya kan disangrai ya. Sempat dicuci juga tadi sempat kan? dicuci, dipilih seperti itu. Setelah itu kita nanti ditumbuk di mesin penggilingan gitu. Jadi kalau untuk di sini masih harus menggunakan jasa dulu ya Pak ya, karena mesin penggilingannya tidak ada juga di sini. Dan jadilah hasilnya seperti ini, kopi bubuk. Oke, untuk langkah selanjutnya apa lagi nih Pak? Biasanya kita itu melakukan pengemasan untuk yang seperti ini sudah siap dijual atau dipasarkan. Gitu, ya. Nah, kalau untuk kopi bubuk Bapak sendiri itu kemasan berapa aja Pak?
Kita kemasan 1 on, kemasan 1/4, dan setengah kilo. Setengah kilo. Boleh sambil dikemas. Nah, sambil kita ngemas nih Pak ya, boleh dong Pak ceritain sedikit awal mulanya kenapa sih tertarik di bisnis kopi ini? Saya tertarik di bisnis kopi ini berasumsi bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada kopi. Iya, benar. Berarti peluangnya besar, tinggal kita memilih segmen yang mana. Kalau untuk mungkin dari cara pembuatan kopi itu belajarnya dari mana Pak? Saya dulu pernah belajar otodidak sebenarnya, tetapi setelah itu saya pernah belajar dengan orang-orang yang sudah melakukan usaha ini lebih dulu dari kita. Nah, kalau untuk sejauh ini Pak, peminat kopinya udah dipasarin kemana aja Pak? Untuk tahap ini masih tetangga-tetangga dekat dan warung-warung sekitar. Kita masukkan ke warung-warung kecil, warung itu yang jualan manisan biasa itu seperti itu. Ini kalau untuk 1 onnya berapa harganya? Di ecer 5.000-an. 5.000-an. Ya. Berarti dalam sehari biasanya produksinya berapa Pak? Produksi kita paling sehari itu jatuhnya kalau dipukul rata sekitar 3 atau 4 kilo. Tapi biasanya kita gunakan sangrainya 2 kali seminggu. Alhamdulillah karena dibantu oleh UMKM, tergabung dalam UMKM Bengkulu Utara, dan kita kemarin dibantu untuk pengurusan perizinan, PIRT, seperti itu. Dan berarti dia sudah ada perizinannya ya, ya Pak? Sudah, PIRT-nya sudah seperti itu. Kalau pemasarannya sama, setelah kita kemas seperti ini, kita bawa ke warung atau ke konsumen langsung. Nah, warung biasanya kita cash, kalau itu kan dalam jumlah yang sedikit cash. Tapi kalau mungkin nanti asumsinya ke grosir, bisa mungkin per nota seperti itu. Tapi kita belum ke sana, masih sederhana saja. Nah Pak, sepanjang Bapak menggeluti usaha kopi ini, Pak, mungkin harapan ke depannya seperti apa Pak? Dan juga selaku penggiat UMKM. Selaku harapannya, misalnya tetap ada perhatian pemerintah mungkin dalam hal bantuan misalnya alat-alat produksi. Seperti mesin penggilingan kita belum punya. Sejauh ini berarti belum ada support dari pemerintah desa seperti itu? Sebagian mungkin yang lain-lain sudah ada, tapi kebetulan kita yang belum. Seperti itu. Dengan yang lain-lain kan mungkin saya yakin sudah ada juga seperti itu, bantuan pemerintah. Tapi kalau untuk kita terus belum lah seperti itu. Nah pemirsa, ternyata banyak sekali potensi ataupun kekayaan alam yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Salah satunya di Desa Lubuk Saung, seperti usaha dari Bapak Hadi yang telah meracik kopi hingga bisa memasarkannya di sekitaran daerah sini ya Pak ya. Semoga sukses terus ya Pak ya. Amin. Lancar terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, masih akan ada beberapa potensi kekayaan alam yang telah diolah menjadi olahan bahan pangan rumah tangga. Anda penasaran? Tetap di Lensa Flash. Memanfaatkan potensi alam yang cukup melimpah di desa, kini masyarakat mulai mengoptimalkan sektor pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perlahan kreasi olahan rumah tangga yang diproduksi kian diminati masyarakat. Salah satunya ialah olahan cincau hijau. Tanaman yang daunnya bisa diolah menjadi cincau hijau adalah daun perdu. Tanaman bernama ilmiah Premna oblongifolia ini mudah ditemukan di Indonesia. Perdunya berbatang agak tebal, sementara daunnya yang berwarna hijau tua berbentuk lonjong, lebar, agak keras, dan memiliki permukaan halus. Proses pengolahannya pun cukup mudah. Bahan yang digunakan sederhana, dan hasil cincau hijau yang dapat dikonsumsi pun memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Berikut mari kita simak prosesnya. Masih di Lensa Flash TVRI Bengkulu. Nah pemirsa,
cincau merupakan minuman yang menyegarkan dan juga banyak diminati masyarakat. Nah, kali ini masih di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Gunung Agung. Kita akan melihat bagaimana proses dari pembuatan cincau dari salah satu penggiat UMKM. Yuk. Halo Ibu. Iya. Nah, Ibu, ini sebelumnya sudah berapa lama Bu menggeluti usaha di bidang cincau ini, Bu? Kalau menggelutinya itu kira-kira 6 bulan, lebih, udah 8 bulan. Udah 8 bulan. Tapi Ibu kenal cincau ini udah dari tahun 1975. Aduh, berarti sudah cukup sering ya Bu ya, karena Kalau dulu masih kecil belum buat. Familiar juga. Nah Bu, lalu untuk ilmu yang didapat dari pembuatan ini Bu, dari mana Bu? Coba dan coba Mbak. Nah ya, dulu Ibu ingat waktu tahun 70-an itu cuma melihat-lihat tapi nggak tahu dikasih apa gitu ya. Nah, terus tapi udah melihat orang buat cincau karena di rumah juga punya pohon cincau, namanya ini cincau perdu. Cincau perdu. Cincau perdu. Jadi lihat, kemudian mencoba. Setelah di sini baru terinspirasi lagi. Tengok di sini banyak cincau, ya. Kenapa nggak dikembangin aja gitu sementara kan? di Bengkulu Utaranya yang banyak itu cincau hitam. Yang konon katanya dari luar provinsi, dari Jawa, dari Lampung, dan pokoknya dari jauh gitu. Akhirnya kepikir kami, mengapa kita tidak coba? Akhirnya Ibu belajar, coba dan coba. Nah, terus ya alhamdulillah kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Tapi prinsipnya kegagalan itu sukses yang tertunda gitu aja. Nah Bu, kita perkenalin dulu nih kepada pemirsa. Apa aja sih bahan-bahan dari pembuatan cincau ini Bu? Oh iya, untuk pembuatan cincau kita ambil daun cincau. Kalau ini namanya cincau perdu. Cincau ya. perdu. Jadi daun cincau perdu. Jadi dua macam cincau itu, ada cincau Jawa, cincau kecil-kecil, merambat. Kemudian cincau perdu. Kemudian ada satu lagi yang Ibu kenal itu cincau dusun, itu yang cincau lope-lope karena daunnya seperti love. Bentuknya menjalar juga, merambat juga, berbulu. Biasanya di kebun-kebun banyak itu. Itu juga bisa dibuat cincau. Jadi tapi yang Ibu tekuni sekarang karena di Bengkulu Utara ini banyak cincau perdu, kita mencoba memanfaatkan yang ada ini. Karena menurut Ibu, cincau hijau ini lebih sehat daripada yang lainnya. Nah, mengapa kita berani mengatakan sehat? Ya kita buat sendiri. Selain Kemudian, ini? ya, kalau penambahan itu bermacam-macam, ya. Mulai dari arang abu, ya, itu bisa juga dibuat dari daun pisang. Daun pisang. Ya. Usahakan pisangnya yang dimakan jantungnya yang tidak pahit, seperti pisang kepok, pisang raja dan lain-lain. Usahakan itu. Tapi kalau yang lain pun nggak apa-apa. Cuman tak khawatir kalau pahit, khawatir. Ya usahakanlah yang tidak pahit. Daun pisang tuh jadikan abu, dibakar arangnya, kemudian airnya diambil. Itu bisa juga. Kemudian kalau Ibu pakainya susu. Merek apa aja, ya. Merek apa saja, yang dulu namanya susu, ini kental manis. Bu, kita langsung mulai aja nih Bu. Ini kita ambil 1 ons aja, misalnya kita buat 1 ons. Coba kita lihat. Tadi sebelumnya dicuci 2 kali, nah, jadi ini yang ketiga jatuhnya, yang ketiga. Boleh Mbak, Ibu? Ayo, silahkan. Agak susah, iya. Cuma diremas aja berarti ya? Diremas aja. Untuk penambahan susunya nanti Setelah disaring. Ya, kita saring. Ya Mbak, kita saring Mbak ya. Bismillah. Silahkan Mbak, diperes Mbak, buang ke sini. Jadi kalau 1 liter ini setengah aja kita buat, nggak usah banyak-banyak. Sendok Mbak. Setengah. Aduk cepat. Nah, udah sedikit. Gini. Nah kan, mulai ngental dia. Oh berarti proses pengentalannya itu pengentalannya cepat ya Bu ya. Dan warnanya hijau, agak putih itu karena susu, tapi nanti dia hijau. Oke.
Baik pemirsa, ini dia cincau dari usaha UMKM Ibu Ocha. Cincau hijau ditemani gula merah dan es batu menjadi pilihan santapan di siang hari. Menyegarkan diri namun juga memiliki manfaat. Dari ide dan tangan kreatif miliknya pun, olahan rumah tangga Ibu Ocha diminati masyarakat sekitar. Usaha mikro kecil menengah dituntut untuk tidak takut dan tetap berkarya. Karena banyak yang diharapkan dari penggiat UMKM, salah satunya dalam rangka meningkatkan daya saing inovasi daerah. Di Kabupaten Bengkulu Utara ini pun juga turut menggandeng banyak UMKM yang bergabung dan dibimbing dalam Asosiasi UMKM Bengkulu Utara. Bersama-sama, giat mengucapkan moto GARU, Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu Utara. Kenapa timbul GARU? Ternyata di Bengkulu Utara ini banyak sekali produk-produk, cuman kita kurang bangga. Sehingga dengan timbulnya suatu gagasan dari Asosiasi UMKM Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu Utara, di setiap kegiatan-kegiatan kita menggunakan produk-produk khas Bengkulu Utara. Contoh. Kalau kita rapat, kita minumnya cincau, kemudian kita makan snack-snacknya dari produk-produk khas Bengkulu Utara gitu, Mbak. Terus, alhamdulillah kita ke depan akan terus mengembangkan atau mempromosikan produk-produk GARU ini. Kita juga sudah mendapat surat edaran dari Bapak Bupati ya, tentang penggunaan produk GARU ini. Salah satunya adalah ekoenzim, cincau, kemudian makanan-makanan khas yang ada di Bengkulu Utara gitu, Mbak. Kita memfasilitasi apa yang menjadi kendala pelaku UMKM itu. Belum dapat yang dari penanaman modal. Karena kan Beragam kreasi olahan rumah tangga dapat diwujudkan melalui bantuan dan bimbingan asosiasi. Sudah saatnya UMKM bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan meningkatkan kapasitas UMKM, menyelenggarakan berbagai pelatihan, membangun relasi bisnis, dan mengembangkan produk terbaru lainnya. Pemirsa, tidaklah mudah untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Seperti layaknya para penggiat UMKM, mereka harus dituntut untuk lebih bersabar, semangat, dan juga dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Baiklah, demikianlah Lensa Raflesia kali ini. Akhirnya saya Kosisana Mizenda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.